Haleluya. Saya senang sekali doa malam terus Tuhan pakai. Ini adalah sarana bagaimana pergerakan karismatik Pentakosta itu terus api itu harus terus ada dalam gereja ini. Amin. Di doa malam inilah kita akan belajar sama-sama, belajar mendengar suara Tuhan, belajar bernubuat belajar mendoakan, bahkan belajar percaya mujizat masih ada. Jadi doa malam ini sesuatu yang sangat penting bagi saya pribadi juga penting. Amin. Saya kepingin gereja ini bukan gereja yang hambar. Gereja ini bukan gereja yang tanpa garam, tapi gereja ini ada rasa, ada sebuah kesatuan hati, ada sebuah visi yang sama, yaitu bagaimana pertama-tama saya rindu gak usah cari Tuhan untuk alasan pribadi dulu, karena setiap kita punya alasan masing-masing untuk cari Tuhan. Amin. Ada yang cari kesembuhan, cari berkat, itu semua akan tenang saja saudara, Tuhan tahu itu. Amin. Yang pertama kita tarik, kita satu visi, cari perkenanan Tuhan. Amin. Ketika engkau hidupmu baik, ada perkenanan Tuhan. Sudah baik gak cukup. Engkau haus dan lapar, engkau ketuk, engkau minta, engkau cari, engkau tarik perkenanan Tuhan. Biar secara tubuh, jiwa, roh kita menarik perkenanan itu, saya yakin dan percaya. Gak usah dicari, ekonomi kita dipulihkan. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama 4 mesbah Abraham. 4 mesbah. Haleluya. Senggol kanan kiri bilang, kamu anak Abraham. Ada Abraham Simanjuntak, ada Abraham Laia, ada Abraham apa lagi? Banyak ya. Jadi Abraham ini tokoh favorit orang Kristen. Next. Dibaca sama-sama ya. 2, 3. Jadi saudara, para rasul mengatakan, hei kamu orang-orang buta, mana yang lebih penting persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu. Jadi kita belajar sama-sama yang ditulis para rasul di tempat ini. Ada 2 pertanyaan, persembahan atau mesbahnya yang lebih penting. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang percaya persembahan lebih penting? Lambaikan tangan. Saya tanya lagi, siapa yang percaya mesbah lebih penting? Angkat tangan. Siapa yang gak tahu apa-apa? Angkat tangan. Haleluya. Sekali lagi ya, siapa yang percaya persembahan lebih penting? Angkat tangan. Persembahan lebih penting. Siapa yang percaya mesbah lebih penting? Angkat tangan. Siapa yang gak tahu apa-apa? Jadi kita belajar sama-sama, pertanyaan yang sangat penting, persembahan dan mesbah itu lebih penting yang mana? Siapa yang bisa menguduskan persembahan itu? Jadi adalah jawabannya mesbah. Jadi saudara, saya udah jelaskan di hari Minggu, persembahan Kain dan mereka secara nominal mungkin gak jauh beda persembahan banyaknya. Yang satu pangannya berupa pertanian, yang satu peternakan. Tetapi yang membedakan adalah mesbah yang menguduskan. Amin. Saudara boleh kasih sesuatu ke rumah Tuhan, saudara boleh berkati pendeta, tetapi ketika engkau dengan tidak punya hati yang benar di hadapan Tuhan, persembahanmu sia-sia. Amin. Senggol kanan kiri, punya hati yang benar. Amin. Tuhan gak melihat nominal yang kau berikan, Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat ketaatanmu, Tuhan melihat kesetiaanmu, Tuhan melihat mindsetmu, Tuhan melihat pola pikirmu. Ini susahnya jadi Kristen. Tuhan menyelidiki kita dari yang terkecil dan terdalam dalam hati kita. Amin. Jangan ketika sudah memberkati, kita merasa pongah, kita merasa kita sudah beri sesuatu yang luar biasa. Apapun yang milik kita, itu biarlah menjadi mesbah. Amin. Jadi mesbah berkata tentang diri kita. Amin. Senggol kanan kiri lagi, tentang kamu. Amin. Jadi
Mezbah lebih penting dilihat Tuhan. Mezbah itu diri kita masing-masing. Amin. Jangan sampai persembahan yang kita berikan kita dapat dari mencuri, korupsi dan seterusnya. Tuhan tidak berkenan. Ya, ada yang ngomong nggak apa-apa korupsi, yang penting perpuluhan. Ya nggak apa-apa, berguna juga lumayan buat gereja kan, pembangunan dan segala macam. Tetapi engkau sendiri secara pribadi tidak berkenan. Pendeta terbatas, nggak tahu uangnya dari mana. Tetapi karakter orang yang memberi jauh lebih penting. Amin. Bawa persembahan ke rumah Tuhan itu harus, karena kita belajar sama-sama bahwa beri pada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, beri pada gereja Tuhan, pada Tuhan apa yang jadi milik Tuhan. Jadi ada yang tanya, Pak Agam gimana caranya supaya kita taat persepuluhan? Berhenti mencuri, saya jawab. Simpel saja. Jadi jujur dan berhenti mencuri. Loh, mencuri apa Pak Agam? Aku kerja kok gini. Mencuri uangnya Tuhan. Kan udah jadi Kristen kan? Udah. Di firman Tuhan jelas dikatakan, iya ya udah tinggal berhenti gitu aja, mindsetnya diubah. Kalau kita udah diubah mindsetnya, kita nggak akan kepingin memiliki yang 10 ini. Amin. Kalau kita masih kepingin milik yang 10 ini, ya sudah bergumul sama Tuhan. Minta hati yang sebagai hamba yang taat dan setia. Karena firman Tuhan memang mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Gak mungkin engkau punya dua Tuhan. Tuhanmu adalah Tuhan dan Mamon. Jika apa yang jadi punya Tuhan saja kita gak bisa memulangkan, bagaimana mungkin kita bisa memberkati, ngomong janda miskin, anak terlantar, yatim piatu, susah. Pulangkan dulu, yang punya Tuhan pulangkan. Jadi 1 bulan ini, karena bulan 10 ya kan, jadi kita akan berbicara banyak. Jadi 1 tahun 1 kali, 1 bulan pengajarannya tentang memberi. Amin. 1 bulan ini akan memberi tentang nanti ada pemberian bagaimana berdiakonia, bagaimana bayar persepuluhan dan seterusnya. 1 bulan ini akan diajarkan kepada saudara supaya punya mindset diberkati. Percayalah saudara. Saudara toh gak ngasih persepuluhan, saudara gak diberkat-berkati juga. Apa salahnya dicoba? Amin. Saya jujur, Tuhan saksinya saya di mimbar kudus Tuhan nih. Saya ngasih persepuluhan dari saya usia 18 tahun. Sekarang tahun ini saya akan usia 37, hampir 20 tahun. 19 tahun ngasih. Saya di gereja ini, yang lama ikut saya udah tahu, 6 tahun gereja berdiri, 1 perak pun gak saya sentuh uang gereja. Ini yang saya di gereja ya, saya bohong di mimbar Tuhan, saya dosa. Saya 1 perak pun gak saya sentuh dari gereja ini, saya memberi persepuluhan dengan taat. Puji Tuhan, saya paksa Tuhan untuk memberkati saya dari apa yang saya kerjakan. Amin. Dan Tuhan itu taat dan setia, Tuhan itu adil. Saya gak pernah makan batu, saya gak pernah tidur di kolong jembatan, saya terpelihara dengan sempurna. Saya sebagai gembala saudara, bukti hidup bahwa Tuhan kita baik. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia baik. Saya bukti ya saudara, dalam kesusahan, dalam ketakutan. Pernah gak takut gak punya uang? Pernah. Ngalami gak masalah ekonomi? Ngalami. Tetapi Pak Jo pernah bilang, saat itu buktikan cinta. Pernikahan diuji bukan ketika semuanya baik-baik saja. Pernikahan diuji ketika salah satu terjatuh. Bagaimana yang pihak yang satu menerima. Amin. Kasih kita ke Tuhan diuji bukan ketika kita punya segala sesuatu. Tetapi bagaimana ketika kita terjatuh. Kita tetap memberi yang terbaik. Seperti seorang ibu sama anak. Kadang ibu ini gak makan. Makannya 1 hari 1 kali. Tapi anak kalau bisa makan sehari 3 kali. Amin. Itulah cinta yang sempurna. Next. Arti kata mesbah. Mesbah adalah bahasa Arab. Terjemahan dari Ibrani. Namanya misbak. Katakan misbak. Nah, ini kalau malam mikirnya udah martabak. Jadi martabak, misbak ya. Artinya altar, tempat ibadah dan tempat mempersembahkan korban binatang kepada Allah. Amin. Berasal dari kata kerja safak, menyembeli, mempersembahkan korban. Katakan harus berkorban. Siapa di sini yang mau hidupnya, tubuhnya ini jadi mesbah Tuhan, lambaikan tangan. Pegang pundak kanan kiri, harus mau berkorban. Next. Yang pertama Abraham membangun mesbah di Sikem. Dibaca firmannya ya dengan kuat. 2, 3.
Amin. Jadi ini namanya masih Abram, masih awal mula, belum diubah jadi Abraham. Karena belum teruji. Yang pertama Tuhan beri bukan uang, tiba-tiba dikirim orang kasih uang. Yang pertama Tuhan beri ketika Abraham mendirikan mezbah, bukan mungkin zaman dulu kambing domba itu lambang kekayaan, bukan. Bukan pakaian yang indah, bukan. Tetapi yang Tuhan beri janji, katakan janji. Kata Sikem artinya adalah baju atau pakaian. Jadi dalam hidup ini kita harus terlebih dahulu langkah pertama seperti Abram, masih belum Abraham di mezbah Sikem adalah percaya akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Ketika kita khawatir besok makan apa, kita sudah gak percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Bisa diterima? Jadi Sikem ini arti kata harafiahnya baju, pakaian. Artinya gak usah takut apa yang kau akan pakai. Amin. Tuhan yang sediakan. Kenapa sih kok kita susah banget berbagi, menjadi berkat? Karena kita takut besok gak pakai baju, kita takut besok gak makan, kita takut besok kehujanan, kita takut besok gak punya tempat tinggal. Ketakutan ini datangnya dari si jahat. Amin. Si jahat menggerogoti pikiran kita, mengubah pola mindset kita. Sehingga kita hidup penuh dengan ketakutan. Jadi yang pertama kali jadi orang Kristen, sebelum percaya Yesus Tuhan, Yesus yang gak kelihatan, Yesus yang pengorbanan di salibnya 2000 tahun lalu gak bisa ngelihat, Tuhan cuma janji kepada saudara, aku akan memelihara engkau. Ada amin? Amin dari hati, amin? Katakan amin dari hati. Tuhan hanya ngomong, aku mau memelihara engkau. Kau jadi orang Kristen, pokoknya engkau dalam pemeliharaanku. Terima itu dulu. Kalau sudah terima itu, ke langkah berikutnya lebih aman. Amin. Nanti kalau udah dikasih step yang sampai di Mora, nanti yang keempat Mora, wah gak bisa saudara. Gak akan sanggup. Kenapa? Ininya belum beres, Sikemnya belum beres. Masuk Sikem dulu, apa? Tuhan memelihara, percaya dulu. Mezbah ini didirikan sebagai tanda hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi Kristen yang pertama kali gak usah cari mujizatnya dulu. Nanti mujizat itu akan datang ketika kita menyerahkan. Artinya apa sih hidup dalam pemberian Tuhan? Kita sujud menyembah. My Lord. Artinya apa? My Savior. Tuanku. Bosku. Pempunya hidupku. Pelihara. Aku yakin kau memelihara aku. Pelihara aku. Seperti seorang abdi cium tangan sampai sujud. Cium kaki kepada Tuhan. Itu harus Kristen harus gitu. Menundukkan diri serendah-rendahnya kepada Tuhan. Amin. Ketika Tuhan jadi Kristen, halo Tuhan, aku tahu kok Tuhan ini sayang sama aku dipeluk sama Tuhan, aku ini anak begini. Sorry, sebagai anak, engkau gampang jadi anak durhaka. Haleluya. Kau harus pertama datang, jangan ngaku dirimu anak, jadikan dirimu hamba. Sujud. Tuhan, mindsetku ini masih salah, iniku gak benar, iniku juga gak benar. Udah Tuhan. Aku yakin hidupku dalam pemeliharaan Tuhan. Artinya kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Biar masalah makanan Tuhan yang kasih. Kita berserah sama Tuhan. Itu namanya Sikem. Lewati Sikem-Sikem kita. Amin. Next. Yang kedua Betel. Katakan Betel. Baca sama-sama. 2, 3. Betel artinya saudara adalah rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Ini adalah pertama kali bagaimana seseorang mendirikan sesuatu, sebuah bangunan untuk beribadah. Ini adalah pertama kali dalam firman Tuhan, yaitu Betel, rumah Tuhan. Tempat pertama manusia juga menyebut Tuhan. Makanya Tuhannya ini langsung dikasih garis huruf besar semua. Ada sesuatu yang spesial di situ. Disebut pertama mengenal Tuhan. Dengan nama Yahweh. Karena itu pakai bahasa Ibrani, Abraham orang Israel. Kemudian Abraham mulai berkomitmen beribadah. Amin. Setelah tadi saudara ngerasa hidup saudara itu takluk dalam penaklukan, dalam kuasa Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang punya hidup saudara gak khawatir lagi. Saudara akan bisa masuk ke step berikutnya. Mezbah Betel. Betel ini berkata bagaimana kita melayani Tuhan. Bagaimana kita hidup melekat dengan rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan.
Bagaimana kita gak putus-putusnya memanjatkan doa, dapat menikmati hadirat Tuhan di rumah Tuhan, di altar Tuhan, di mesbah Tuhan. Karena kita sudah beres tadi memikirkan masalah pemeliharaan. Amin. Sering orang masih mikir tentang pemeliharaan, kau gak bisa masuk zona Betel. Abraham gak diizinkan bikin mesbah Betel sebelum bisa membuat mesbah yang tadi. Amin. Jadi saudara, Betel artinya rumah Tuhan. Kita harus belajar sama-sama di sini. Mari senggol kanan kiri. Ayo lebih semangat beribadah. Haleluya. Jadi saudara, gak akan ada Betel kalau gak ada Sikem. Harus Sikem dilewati terlebih dahulu, siap itu baru masuk ke Betel. Saudara gak akan bisa menikmati ini rumah Tuhan tanpa punya mindset bahwa Tuhan adalah yang mempunyai hidupmu, Tuhan yang mempunyai ekonomimu, dan Dia sendiri yang bertanggung jawab memeliharamu. Nah, kalau kita sudah punya mindset itu, kita masuk ke zona Betel ini dengan nyaman. Dengan nyaman. Ibadah karena keinginan hati, bukan karena terpaksa, bukan karena takut dilaknat Tuhan, bukan karena takut dimarahin siapa-siapa, bukan karena gembalamu, tapi engkau sendiri. Kadang gembalamu nyebelin, amin. Ketika gembala nyebelin, aku tetap haus. Karena aku datang bukan untuk gembalaku, tetapi gembalaku yang agung, yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Jangan gak datang ke gereja karena gembalanya. Senggol kanan kiri. Jangan ya adik ya. Amin. Haleluya. Jangan. Ada juga yang ngomong ke saya, Pak Gem, kalau saya lagi ada masalah, kayak mana lah? Boleh nggak? Gak usah ibadah dulu 2 minggu, 3 minggu. Saya jawabnya simple. Selalu saya jawab ke pelayan Tuhan biasanya yang tanya gitu. Boleh? Kamu sekalian. Kenapa? Gak usah ibadah 3 minggu, gak usah kerja 3 minggu. Udah tidur aja di rumah. Supaya hatimu plong. Loh, gak bisa lah Pak Gem. Nanti aku dipecat lah sama bosku. Nah, bosnya di dunia kau takuti, kok yang di sorga gak kau takuti. Amin. Kalau mau satu paket, boleh. Fair kan gembalanya kan, amin. Betul gak? Betul ya Bu ya? Mak Samuel betul ya? Langsung takut juga. Kalau mau berhenti ibadah 1 bulan, berhenti juga kerja 1 bulan. Fair. Bener kan? Ibadah kan seminggu sekali, itu aja beratnya setengah mati. Ya udahlah, anggaplah kerjanya bolong aja. 2 hari dalam seminggu, dalam 1 bulan. Nah, enggak berani, enggak bisa lah nanti gajiku dipotong, aku dikeluarkan gini-gini. Nah itu dia. Kenapa kok kita lebih mementingkan mamon, kita takut, kok Tuhan kita enggak takut gitu. Saya kepingin Bethany Believers, ibadah minggu, jadikan yang utama dan prioritas. Amin. Senggol kanan kiri, utama dan prioritas. Pegang dada, utama dan prioritas. Emang kadang ada itu godaan itu ada. Tapi saya yakin dan percaya orang yang sudah menyelesaikan Sikemnya akan masuk ke zona Betel ini dengan baik. Abraham mulai belajar juga berkomitmen beribadah. Kemudian next lagi, yang ketiga, Hebron, katakan Hebron. Baca sama-sama, 2, 3. Jadi dalam kisah Abraham, ketika Abraham sudah menggembalakan banyak kambing domba, terlalu banyak, singkat cerita dia punya saudara sepupu ya, Pak Joyep sepupu ya, betul ya, Lot, saudara Lot. Kemudian Abrahamnya ngerasa ini sudah terlalu banyaknya, penggembalaan kita udah terlalu banyak, daripada nanti anggota kita bertekak terus, kita pisah jalan aja. Kita bagi, kita pisah aja masing-masing gitu. Soalnya kalau enggak bingung nanti kan. Akhirnya si Lot melihat negeri yang hijau, penuh dengan rumput, yang mungkin nanti calon-calon bisa bikin dia sukses. Dia pilih ke sana. Abraham dikasih sisanya. Abraham nurut aja, dikasih ke Lot. Dan Abraham di Hebron ini membuat sebuah mesbah Hebron. Mesbah ini artinya damai sejahtera.
Kata aslinya maknanya damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Jadi saudara, mezbah ini didirikan setelah Abraham pisah jalan dengan Lot. Abraham belajar tetap hidup dalam damai sejahtera. Meskipun kondisi sulit. Meskipun dia habis di bahasa zaman now-nya apa? Kadalin ya. Di toko. Lot habis noko dia, tapi dia harus tetap hidup dalam damai sejahtera. Amin. Jadi saudara, tanpa mezbah Sikem nggak bisa lanjut ke Betel. Tanpa Betel dan Sikem nggak ada yang namanya mezbah Hebron. Kenapa kita kok kalau disakiti orang susah mengampuni? Kenapa kok kita gampang emosional? Kenapa kok kita gampang mempertanyakan Tuhan? Karena mezbah Betelmu belum didirikan, mezbah Sikemmu belum didirikan, tapi engkau sudah masuk zona mezbah Hebron. Ketika engkau sudah betulin, Sikem sudah dibetulkan, Betel, ibadah artinya Betel itu udah dibetulkan, baru masuk zona Hebron. Artinya damai sejahtera dalam segala keadaan. Amin. Amin. Damai sejahteramu terlalu mahal untuk diganti dengan masalah-masalah yang ditimbulkan sekeliling. Amin. Doa yang benar bukan mengubah keadaan, tetapi mengubah orang yang berdoa, yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Ingat baik-baik pesan gembala saudara, doa yang benar bukan mengubah situasi, tapi mengubah yang berdoa. Karena situasimu gak ada hubungannya sama kerajaan Allah, tetapi dirimu harus ada dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan melihat subjek demi subjek, manusia demi manusia. Tuhan gak mempedulikan uang itu dari kertas, dia bisa ciptakan dari pohon. Dia gak memedulikan emas, itu benda mati. Dia pedulikan jiwa demi jiwa demi jiwa. Amin. Jadi saudara, mezbah Hebron ini harus didirikan. Apapun yang saudara alami, saudara disakiti. Kalau saudara sudah beres tadi, Sikem dan Betelnya, percaya. Gak mempan, gak ada yang bisa goyang. Gak akan saudara kalau Betel sama Sikemnya udah beres, gak akan, yaudahlah ada masalah, yaudahlah aku gak usah Tuhan lagi lah. Yaudahlah gak usah ibadah lah, sorry ya Tuhan ya kamu ngecewain aku, gak akan. Kenapa? Yang dua udah beres, udah masuk zona Hebron, saudara tinggal merasakan bagaimana caranya ada masalah, disakiti orang, tetap nyanyi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Disakiti lagi, uang kita diambil sama saudara kita ditokoin dan segala macam, nggak dibagiin warisan, entah apalah. Di dalam kerjaan dicurangin dan segala macam, tetap di gereja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita bisa ngomong kayak Ayub. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, amin. Kalau udah kayak gitu, aduh, udah gak ada kekeringan rohani. Pak Agam, aku kekeringan rohani, Pak Agam. Aku kok ngerasa ibadah gak gini-gini. Balik lagi ke level 1 tadi, ke Sikem tadi. Masih percaya gak pemeliharaan Tuhan? Habis itu ke level 2, Betel. Ngerti gak artinya ibadah apa? Baru ke level 3. Baru ngomong hatimu bagaimana tetap sukacita. Amin. Next, yang keempat, ini yang ngeri. Dibaca sama-sama di Moria ini ya. 2, 3, setelah amin, katakan amin. Jangan heran nanti ketika kita dekat sama Tuhan, tiba-tiba kita mimpi, atau tiba-tiba kita berdoa, ada suara, kasih motormu ke gereja. Jangan heran. Atau itu ada jemaat gak bisa makan, kasih dia 3 juta. Muncul, uangnya muncul. Muncul dengan jelas nominal uangnya. Pertaruhan kita, berani gak korban? Amin. Atau kita mimpi anak kita mau dipakai jadi hamba Tuhan. Mau gak kita serahkan? Padahal anak kita ini cerdas. Matematikanya 100 terus. Bahasa Inggrisnya pinter. Ini bakal bisa jadi direktur ini. Tapi Tuhan ngomong, kasih anakmu ke Vespa Tuhan, jadikan pelayan Tuhan. Bisa juga Tuhan datang. Ini ngomong tentang pengorbanan. Amin.
Pengorbanan secara manusia kita rugi. Pengorbanan secara daging kita nggak sanggup. Pengorbanan selalu ngomong tentang tetesan air mata. Amin. Ini udah zona yang beda lagi saudara. Ini zona peperangan yang beda. Saudara, kenapa kok saudara susah diberkati? Belum saatnya. Belum saatnya masuk ke Moria. Kalau orang di Moria ini sudah diberkati, pasti diberkati. Hidupnya udah berkelimpahan, hidupnya udah dipenuhi. Seperti Abraham nih, punya ternak banyak, udah gak pusing lagi. Dia gak khawatir akan makan apa, gak khawatir apa. Zona yang sangat didambakan oleh dunia. Tetapi di saat itu juga dia harus melepas yang terbaik. Dia harus melepas apa yang paling dicintainya. Dia harus melepas anaknya yang tunggal. Dia udah tua, dia punya semuanya. Dia mempersiapkan anaknya ini jadi penggembala. Ini ya, gembala kita punya anggota banyak, anggota kita ratusan. Nanti kau gembalakan, kau nanti bisa nikah, kau nanti punya aset sekian. Tetapi saat itu anaknya diminta Tuhan. Abraham mengajar kita bahwa kasih itu harus berkorban. Amin. Amin. Banyak rumah tangga gagal kenapa? Bukan karena masalah apa ABC, bukan. Karena gagal berkorban. Amin. Kita gagal berkorban. Kita berkorban itu dalam rumah tangga ini penting. Kita harus menekan ego kita. Kita harus benar-benar berkorban. Kita harus memberi. Pernikahan itu pemberian. Amin. Kenapa banyak sahabat bisa jalan? Karena saling ego gak mau berkorban. Tapi ketika orang berlomba-lomba berkorban, ketika dia tahu, dia punya hati yang penuh damai sejahtera, dia berkorban, di saat itu semuanya akan Tuhan pulihkan. Amin. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jadikan diri kita rela berkorban. Gimana caranya Pak Agam supaya bisa berkorban seperti ini? Lalui dulu Mesbah Hebron. Mesbah Hebron tadi apa? Ingat. Damai sejahtera. Tanpa damai sejahtera engkau gak bisa berkorban. Amin. Pada akhirnya kenapa pertanyaan tadi beberapa orang biasanya datang. Kenapa kita gak bisa memberkati? Karena engkau belum damai sejahtera di hatimu. Haleluya. Hatimu belum beres. Mari bereskan. Jadi sesuatu yang gampang saudara bikin rumit sendiri. Sehingga pintu berkat itu tertutup. Sehingga saudara bukan jadi favoritnya Tuhan. Saudara jauh dari perkenanan Tuhan. Saudara mungkin jadi Kristen, saudara diselamatkan, tapi saudara bukan Kristen yang difavoritkan Tuhan. Saudara jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena gak ada damai sejahtera sehingga kita pun susah bekerja di ladang Tuhan. Dalam melayani Tuhan seperti saya ini saudara, kalau diomong-omong ada tiba-tiba saat setan itu bawa saya ke zona kayak ngapain ya? Ngabisin waktu, ngabisin dana, pelayanan buat Tuhan. Nanti jemaat minta requestnya A, B, C. Kalau gak diturutin marah dia. Wah gembalanya begini ya, gembalanya gitu. Kita turutin, apa ada ucapan terima kasihnya? Kagak ada. Gak ada tuh. Haleluya. Gak ada tuh. Apa? Kadang mikir juga, sekarang gembala harus begini, kalau misalnya ada yang lagi susah harus dibantu. Ketika sudah dibantu, ketika sudah jalan, kerjanya mulai jalan segala macam, tinggalkan gereja juga tuh. Ngomong terima kasih juga kagak, cuman sekali aja kalau misalnya apa. Dari sini saya mau ngomong, saya umumkan di mimbar Tuhan ini, ingat ya, di gereja ini gak ada hutang piutang, amin. Senggol kanan kiri, jangan hutang gembalamu. Senggol kanan kiri, jangan hutang gembalamu. Gembalamu gak dibayar di sini, tega lu ya gitu. Saya udah gak dibayar, datang hutang, 10 orang hutang, 11 menghilang. Haleluya. Itu keajaiban Tuhan ya. 10 yang hutang, yang menghilang 11. Pak Gom, aku gak punya makan, gini hutang. Udah dihutangi berapa bulan, udah jarang ibadah, sekali-sekali lah nyetor muka, berani lagi hutang lagi. Padahal belum dibayar, berani lagi hutang lagi. Udah sekarang saya gak mau lagi, saya putus. Itu nanti jadi
dikutuk, jadi kanker. Gembalamu nggak kau bayar, kau sendiri pun belum bisa memberkati gembalamu, cukup doakan gembalamu, aku pun doakan buatmu, ku doakan. Kalau memang ada sesuatu yang berat, kita ada kas diakonia, amin. Saya pun kalau tergerak, kalau Tuhan ngomong sama saya suruh berkati, saya pasti berkati, amin. Kalau saya punya berkat lebih, saya digerakkan, saya berkati. Tapi jangan dengan sistem hutang, saya nggak suka ya. Jebakan iblis, hubungan kita jadi jelek. Mari kita dirikan mesbah di gereja ini tulus, kudus, jangan yang kudis-kudis. Amin. Jadi kita melewati 4 mesbah ini. Saya undang tim musik naik ke depan, next. Kesimpulannya saudara, dalam kekristenan punya 4 mesbah. Pertama Sikem, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, percaya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kedua Bethel, hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita rindu ibadah, rindu doa, rindu baca firman. Kemudian ketiga, dirikan juga mesbah Hebron. Senantiasa hidup dalam damai sejahtera. Dunia ini merancang-rancangkan ketakutan, merancang-rancangkan kecemasan. Tapi saya yakin dan percaya kita simple, kita minta kekuatan Tuhan ketika kita sudah melalui Sikem dan Betel. Tiba saatnya kita harus mendirikan mesbah Hebron seperti Abraham. Kita akan diberi kekuatan dari Tuhan. Kemudian terakhir Moria, ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah penghargaan, ini adalah sebuah mandat yang gak diberikan Tuhan bagi sembarang orang. Gak semua kok disuruh berkorban seperti Abraham. Tetapi orang yang terpilih, orang yang dikasihi, pasti disuruh berkorban. Amin. Saul gak disuruh berkorban apa-apa sama Tuhan. Yudas gak disuruh korban apa-apa sama Tuhan. Amin. Tapi kalau mau jadi Yohanes dan Petrus, dia disuruh berkorban. Kalau mau jadi Musa, dia harus berkorban. Dia harus melarikan diri. Dari kecil dia dihanyutkan di sungai. Jauh dari orang tuanya. Yesus berkorban. Semua orang yang mau berkorban pasti dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tetapi orang yang gak mau berkorban, hidupnya akan biasa-biasa saja. Jadi saudara, mari saya ajak kita pahami ini, di mana kita mau melangkah, komitmen apa kita di hadapan Tuhan, kita ada di mesbah yang mana, fokus, upgrade lagi. Mari kita naikkan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Saya rindu kita membuat kelompok 2-3 orang seperti firman Tuhan. Ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak, laki sendiri, wanita sendiri. Saya ingin kita semua, Chris boleh ikut, biar Evan aja, Bang Jos boleh ikut, silakan. Mari kita bikin kelompok doa saudara. Nah, tinggal Evan sendiri di sini, Evan sendiri saja, haleluya. Semua ambil, yang wanita dengan wanita maksimal 3 orang. Bikin lingkaran aja, bikin lingkaran, haleluya. Haleluya.